proyek akhir ataupun tugas akhir ya. Jadi kalau sejak dini kita sudah mulai menabung ya, sudah mulai saving, menabung untuk menyusun proyek akhir ataupun tugas akhir ini akan lebih bagus. Strateginya adalah kita mencari permasalahan yang kita hadapi. Ya, silakan Mas Agung. Oke, nanti saya akan share materi ini di akhir. Ada kaitannya dengan penulisan. Kalau kemarin Pak Helmi share tentang ya pertemuan yang lalu, Pak Helmi share bagaimana struktur penulisan laporan proyek akhir dan juga tugas akhir. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Helmi akan menjelaskan tentang teknik penulisannya ya, khususnya bahasa Inggris. Teknik penulisan dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat nggak materi saya ini? Bisa, Pak. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan sharing tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan dan tanda baca. Oke, yang pertama yang kita sering hadapi ya, kesalahan-kesalahan penulisan karya tulis ataupun kesalahan-kesalahan penulisan laporan penelitian ya, ini jadi istilahnya nanti kan semuanya akan jadi sarjana teknik ya. Jadi sebenarnya sarjana atau ya kalau istilahnya dulu adalah insinyur itu memiliki modal kemampuan menulis. Kenapa demikian? Ya, karena teknik atau yang berkecimpung di dunia teknik ini kan sering mengemukakan hasil pekerjaannya kepada rekan kerjanya atau kepada atasannya atau kepada teman kerjanya, bagaimana membuat laporan gitu ya, membuat laporan atas kegiatan baik itu di laboratorium maupun di kegiatan di tempat yang lain. Nah, ini kemampuan ini tidak diasah sehingga ya akhirnya tumpul. Maka seorang insinyur atau sarjana teknik itu yang memiliki kemampuan menulis akan lebih sukses, ya akan lebih baik dibandingkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Nah, ini bagian dari motivasi saja ya, motivasi ketika nanti kita sudah pandai untuk menulis gitu ya, menulis laporan dan lain-lainnya, ini kan akan lebih baik dibandingkan kita tidak bisa menulis. Artinya menulis ini ya menulis hubungannya dengan
karya tulis ilmiah atau hubungannya dengan laporan-laporan yang lain. Permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang sering muncul itu biasanya mahasiswa atau ya biasanya kita atau ya kita saat menulis itu tidak mengerti audiens. Nah, ini nanti hubungannya dengan kalau dalam karya tulis ilmiah atau di dalam proyek akhir ataupun tugas akhir, ini terletak pada manfaat penelitian. Jadi kita harus paham betul siapa saja yang akan membaca dari penelitian kita. Maka kita harus jangan sampai keliru audien atau pembaca yang akan membaca tulisan kita. Jadi nanti hubungannya dengan manfaat penelitian dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang sering muncul itu adalah di susunan pelaporan. Maka sudah jelas betul pada pekan yang lalu Pak Hilmi sampaikan ya, ada pedoman penulisan baik itu proyek akhir maupun tugas akhir, maka ikuti itu dulu. Ikuti susunannya, jangan sampai malah tidak urut, tidak runtut, tidak sesuai dengan pedoman penulisan. Ini apakah terjadi demikian? Iya, terjadi. Jadi memang terjadi banyak sekali laporan proyek akhir maupun tugas akhir itu yang struktur pelaporannya ini tidak sesuai dengan pedoman penulisan. Yang ketiga ini mengutip. Kita sudah latihan bagaimana cara mengutip pendapat orang lain, ya, supaya apa tidak terkesan menjiplak. Mengutip kan ada dua, mengutip langsung dan tidak langsung. Nah, tapi anjurannya ketika mengutip itu kita mengutip dengan cara mengutip tidak langsung, artinya menyampaikan kutipan itu dengan bahasa kita. Keempat, penulisan daftar pustaka. Kalau keempat ini sudah bisa kita atasi kalau kita sudah bisa menggunakan Mendeley. Ya, Mendeley. Kalau sudah pakai Mendeley itu secara otomatis kita bisa mensitasi atau mengutip karya orang lain, mengutip gagasan dan ide ataupun pendapat orang lain, ini secara otomatis nanti di dalam penulisan daftar pustaka akan muncul secara otomatis. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lain, format tampilan ini biasanya ke fontnya ya, penggunaan fontnya, kemudian marginnya. Ingat, untuk menulis proyek akhir maupun tugas akhir ini marginnya itu ikuti saja, ikuti pedoman dari penulisan proyek akhir. Nah, bagaimana fontnya diatur, kemudian ukurannya, kemudian rata kanan rata kirinya harus dilihat. Maka hal ini harus dijadikan sebagai evaluasi ya bagi diri kita untuk supaya tidak salah dalam menulis format tampilan baik itu proyek akhir maupun tugas akhir. Kemudian terlalu singkat. Isi yang terlalu singkat karena dibuat dengan menggunakan point form seperti materi presentasi. Ya. Ini cenderungannya itu pada latar belakang masalah. Biasanya ketika menulis latar belakang masalah ini terlalu singkat. Akhirnya uraian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penulis, kemudian selain permasalahan yang dihadapi, alasan mengapa permasalahan itu penting untuk diteliti. Kalau nanti ditulis secara singkat itu kan akan kurang bisa mencakup atau bisa kurang lengkap artinya.
ini akan kurang lengkap sehingga background ataupun latar belakang masalahnya tidak bisa dibaca dengan baik. Ini biasanya isi yang terlalu singkat ini pada latar belakang masalah di bab 1 pendahuluan. 3, terlalu panjang. Nah, isi justru terlalu panjang dengan pengantar introduction yang berlebihan. Atau bahkan sama saja sih, ini sama saja yang terjadi itu di latar belakang. Kadang penjelasannya terlalu bertele-tele saat menulis di latar belakang. Itu juga nggak bagus. Maka bagaimana cara menulis latar belakang? Kita buat saja. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi oleh penulis, kemudian alasan mengapa permasalahan itu penting untuk diteliti, sehingga nanti dalam menyusun latar belakang masalah ini akan lebih bagus dan sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat, ini masih sangat-sangat banyak yang sering kita jumpai, yaitu penggunaan bahasa Indonesia, baik itu saat pemilihan diksi, ya, pilihan kata, ya, atau penulisan atau ejaannya, ini masih sering dijumpai pada saat laporan proyek akhir maupun tugas akhir. Ini penggunaan bahasa Indonesia. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang kita hadapi. Maka kita harus selalu cek dulu, ya. Strategi ini adalah cek dulu. Contohnya, jangan sampai kalau itu sudah jadi, itu seperti yang pada gambar ini, ya, sudah pede, percaya diri, nulis, wah, ternyata tulisannya salah, ya. Sudah dicetak ternyata salah. Contohnya di gambar ini. Kira-kira benar apa salah ya gambar tulisannya ini? Mas Randy. Halo Randy. Oke. Atau Alfian. Ya Pak, ya. Ini benar nggak tulisannya? Pakai E, Pak. Ya. Oke. Kalau ini udah jelas. Ini yang terjadi di masyarakat ya. Ada, pasti ada, ya. Ada. Tapi kadang, ya mohon maaf, kadang itu kalau zaman sekarang itu ada kesengajaan. Sengaja menulis supaya salah, karena itu bagian dari advertisement atau bagian dari iklan, kita mengiklankan supaya viral. Itu juga saat ini mungkin saja itu terjadi, tapi sekali lagi ini tidak boleh terjadi untuk laporan penelitian khususnya proyek akhir maupun tugas akhir. Maka sebelum itu terjadi kesalahan-kesalahan yang penulisan bahasa Indonesia terjadi, kita harus cek dulu. Nah, berikut ini adalah cakupan-cakupan dalam ejaan yang disempurnakan. Ya, ada buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu PUEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Isinya mencakup pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, dan juga tanda baca. Nah, untuk ketiga hal ini, pada kesempatan kali ini, Pak Hilmi akan jelaskan tentang penggunaan huruf kapital, kemudian huruf miring. Ini yang akan kita fokuskan, kemudian penulisan kata. Yang sering terjadi itu kesalahan penggunaan kata di dan ke, ya. Ini nanti akan kita diskusikan pada malam hari ini.
Kemudian tanda baca untuk tanda baca titik ya penggunaannya. Oke. Nah, sekarang pemakaian huruf kapital. Kapan kita harus menggunakan huruf kapital? Jelas huruf kapital ini sebagai awal kata ya. Awal kata itu harus ditulis huruf besar. Ya. Nah, misalkan di sini judul ya, judul skripsi itu juga ditulis dengan huruf kapital. Di pedoman sudah tertulis ukuran judul skripsi ini yang paling berbeda sendiri itu di judul ya. Yang lain itu 12 fontnya 12 ukurannya, yang hanya judul yang ukurannya 14. Kemudian nama penyusun atau nama penulis ya, ditulis dengan kapital. Jurusan dan institusi perguruan tinggi pun juga ditulis kapital, misalkan program studi teknik elektro, ya, program studi teknik mesin, bawahnya nama institusi perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu, misalkan. Ini harus ditulis kapital. Yang kedua, yang keempat, yaitu mengawali setiap kalimat. Jadi ciri dari kalimat ya itu diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Itu adalah definisi secara umum tentang kalimat. Apa itu kalimat? Yaitu yang paling sederhana diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Kemudian penulisan bab ya. Penulisan bab dan topik pendahuluan ini juga ditulis kapital. Misalkan bab 1, jadi ya B-nya besar, A-nya besar, B-nya besar. Kemudian pendahuluan juga besar. Adapun subbab, latar belakang masalah itu masuk dalam frase ya. Masuk frase subbab. Di dalam penulisan frase, maka awal kata harus ditulis kapital. Latar belakang masalah, L-nya besar, B-nya besar, M-nya besar. Ini contoh. Kemudian huruf kapital, awal nama orang, kota, bahasa, tanggal ataupun bulan, ya. Hari Senin, S-nya itu besar. Senin. Kemudian Oktober, O-nya besar. Ya. Ini adalah penggunaan huruf kapital. Selanjutnya penggunaan huruf miring. Kapan kita menggunakan huruf miring? Huruf miring ini digunakan untuk menulis judul film atau tulisan di dalam kalimat. Kalau kita mengutip sebuah judul buku atau judul jurnal, artikel, ya, kita jadikan sebagai kutip. Oke, bisa dibaca ya papan tulis. Halo? Cek? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, misalkan kita mau mengutip judul buku atau judul artikel dalam sebuah penelitian kita. Maka ini judul ini yang ada kutip itu salah satunya harus ditulis miring. Miring, ini semua ternyata miring semuanya. Nanti kalau di Word pasti beda ya. Kebetulan kalau pas di papan tulis miring semuanya. Nah, inilah
judul baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris, itu harus ditulis miring. Ini contoh tadi yang Pak Emi sampaikan. Kapan kita menulis miring? Salah satunya adalah ketika kita menulis judul, mengutip judul dari sebuah buku maupun artikel jurnal. Ya, ini harus ditulis miring. Miring semuanya. Oke. Saya lanjutkan lagi kapan kita menulis miring. Yang selanjutnya kita menulis huruf miring untuk menuliskan nama-nama istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan nama-nama Latin pada penulisan teks ilmiah. Ya, misalkan ada istilah nama Latin, itu nanti ditulis dengan cara miring. Atau artikel kita atau tugas akhir kita atau proyek akhir kita itu kan pasti nanti bahasa Indonesia. Kemudian kalau ada istilah-istilah Inggris, ya bahasa Inggrisnya atau bahasa asing, ini harus kita tulis miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, nama majalah, jurnal, dan skripsi, kabar yang menjadi sumber kutipan dalam bahasa pustaka. Ini kalau dalam bahasa pustaka, judul itu ditulis miring. Itu begitu untuk kapan kita menggunakan huruf miring. Jadi tadi sudah huruf kapital, yang kedua huruf miring. Selanjutnya ini penulisan kata di dan ke. Oke, sampaikan ejaannya ya, ejaan penulisan ejaan di dan ke. Baju itu berada di lemari. Jadi kata di itu bisa digunakan dua. Yang pertama menunjukkan kata penghubung. Ya. Kapan kita menggunakan di sebagai kata penghubung? Ketika di kemudian disandingkan dengan posisi dan juga tempat. Saya ulang lagi, di itu bisa digunakan dengan dua kata. Yang pertama diikuti kata benda atau kata tempat ya, atau lokasi. Itu penulisan D-nya harus terpisah. Oh, ini semuanya sudah paham. Saya kira sudah paham. Cuma sekali lagi faktanya nanti dalam penulisan kita namanya ngetik ya, kadang secara tidak sadar kita bisa keliru. Contoh aja di bawah ini ya, tulis ini pada contoh di atas kata di berfungsi sebagai kata depan, sehingga kata di harus ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Ada yang bisa menganalisis nggak mana kata ini yang salah? Mas Indro? Siapa? Oke, kamu bisa melihat nggak yang tulisan pada contoh di atas kata di sampai titik ini ada yang salah penulisannya? Halo? Telepon. Mas. Maaf Pak, izin menjawab Pak. Ya. Untuk yang di atas itu yang salah ditulis.
Oke. Harusnya itu menjadi satu, Pak. Harusnya disambung. Ya, betul Mas Randy. Nah, yang kedua, fungsi di kedua itu kalau diikuti dengan kata kerja. Kalau diikuti dengan kata kerja, maka di ini harus disambung dengan kata kerja. Jadi tadi sudah disampaikan, sehingga kata di harus ditulis. Nah, kata ditulis ini yang benar adalah disambung, bukan dipisah seperti ini. Lanjut kata ke, sama ya, fungsi ke sama di itu sama. Fungsinya adalah sebagai kata penghubung. Contoh, ia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Pada contoh di atas, kata ke berfungsi sebagai kata depan, sehingga kata ke harus ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Kecuali seperti kata kemudian. Ya, kalau kata kemudian ini sudah jadi satu kata, nggak boleh dipisah. Ke terus kemudian nggak boleh. Kata kemudian ini dalam satu kata. Ke tengah, kemudian ke atas, itu harus ditulis terpisah. Ini penggunaan kata di dan kata ke. Yang sering keliru itu penggunaan kata di rata-rata ya. Nah, jadi pasti nanti sering dipakai kata di dalam sebuah kalimat ini, fungsi kata di-nya. Lanjut, tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau kata atau kalimat seru. Jelas, namanya kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik ya. Ini yang pertama, contoh hari ini tanggal 25 September 2017 titik. Ini kalimat. Kemudian yang kedua, tanda baca titik digunakan atau dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Kan ada bab, subbab dalam menulis laporan atau proyek akhir ya kan. Nah, misalkan ada bab 1 pendahuluan, subbabnya misalkan 1.1 latar belakang masalah, maka 1 atau 1 itu adalah nanti ada latar belakang masalah, ada rumusan penelitian, ada tujuan penelitian, ada batas, ada manfaat penelitian, yang kelima ada batasan penelitian. Itu semuanya adalah daftar, bagan ataupun ikhtisar. Maka dalam menulis daftar yang pertama ya, 1 titik, maka harus pakai titik. Contohnya di sini B titik 1 titik. Ya, ini menunjukkan fungsi dari tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Maka angka dalam daftar itu harus ada titiknya. Saya memiliki 4 masalah. Nah, contoh ya, saya memiliki 4 masalah. 1 titik harus pakai titik. Masalah pertama atau bahasa, 2 titik harus ada titiknya pokoknya ya, kalau dalam ikhtisar ataupun bagan maupun daftar ya. Selanjutnya, fungsi dari titik itu untuk memisahkan angka, jam, menit atau detik yang menunjukkan waktu. Ini juga fungsi dari titik. Tanda baca titik lagi. Selanjutnya, nah ini contohnya.
Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara 6 penulis judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Nih, di sini ya, untuk memisah di antara nama penulis ya, antara nama penulis ini Benesti, J ini kan artinya J, maka titik dulu ya. Kemudian ini mohon maaf, penulis dan tahun ya, antara penulis dan tahun ya, misalnya penulisnya ini 2, kemudian untuk menunjukkan pemisahannya itu dengan titik antara nama penulis dengan tahun, antara tahun dengan judul ya, antara judul dengan edisi, antara penerbit dan kota, itu semuanya menggunakan kata titik sebagai pemisah. Selanjutnya fungsi titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya ya, 24.200 orang. Ini kalau bilangan ini menggunakan tanda titik ya, pada umumnya ini bilangan. Kemudian tanda titik tidak, nah ini tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Kalau tidak menunjukkan jumlah maka nggak perlu pakai titik. Misalkan bukunya ada halamannya banyak itu ya, sampai halaman 1050 misalkan contoh, maka tidak perlu di situ 1000.50 nggak perlu ya, langsung saja ya, lihat halaman 1050 ini nggak usah pakai titik. Sekarang yang kedua, kapan kita menggunakan tanda baca koma? Ya, ini yang sering muncul, permasalahan yang sering muncul lah ya. Yang sering muncul, maka Pak Helmi ungkap, meskipun ada tanda baca yang lain seperti strip itu ya, tanda strip, ada strip pendek, ada strip panjang, tapi tidak kita jelaskan di sini. Cukup permasalahan-permasalahan yang sering muncul saja yang Pak Helmi jelaskan. Contoh tanda koma dipakai antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalkan perincian. Contoh nilai tipikal dari batas cair, batas plastis, dan aktivitas dari beberapa mineral lempung. Ini contoh, ini mulai dari batas cair, batas plastis, ya, dan aktivitas. Ini adalah perincian. Ada batas cair, ada batas plastik, dan aktivitas. Ini perincian. Contoh yang lain misalkan, terdapat 3 penggunaan tanda baca koma. Misalkan tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat, koma. Ya. Ini contoh rincinya dalam sebuah kalimat. Kalau kita membuat suatu perincian atau pembilangan, maka fungsi koma ini digunakan. Selanjutnya, fungsi yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti atau melainkan. Oke, contohnya, peneliti tidak hanya menggunakan batas cair, tetapi batas plastis juga. Nah, ini adalah kalimat yang setara, maka kalau didahului kalimat setara berikutnya didahului seperti kata tetapi ini, maka
harus menggunakan koma. Fungsi yang ketiga, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat, dan wilayah atau negeri. Misalkan lahir di Blora, ya. Blora, koma, tanggal 10 Desember. Itu antar tempat dan tanggal. Setelah tempat itu koma, baru tanggal. Kemudian bagian-bagian alamat, jalan, ya, itu koma, desa, koma, kecamatan, koma, itu. Ini penggunaan tanda baca koma. Masih tanda baca koma. Nah, ini jelas tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Ya. Ingat-ingat, misalkan contohnya ini nama lengkapnya adalah Sultan Takdir Ali Sajah Bana, contoh ya. Sultan Takdir Ali Sajah Bana. Nama lengkapnya itu kan Sultan Takdir Ali Sajah Bana. Maka kalau kita nulis dalam kutipan, yang kita tulis itu adalah nama akhirannya. Nama akhirannya, kemudian kita beri koma, baru nama awal atau nama tengahnya. Ini ketika kita mengutip, ya. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Ini nanti kalau kalian sudah jadi sarjana atau diploma, ya itu nama koma baru gelarnya. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh yang lain, 12,5, ya, itu jelas. Oke. Baik, Pak Helmi, ini adalah tugas bahasa Indonesia yang terakhir sebelum kita UAS, ya. Semuanya masih on? Halo? Masih, Pak. Oke. Tapi sayangnya ini ya, kalian nggak pernah ke perpustakaan ya? Nggak pernah Pak, karena kerja. Ya. Terus, oke, nggak apa-apa. Tahu jurnal ya? Artikel jurnal bisa mengakses kan, ya? Ya Pak. Oke. Pak Helmi hanya minta tolong ini latihan. Kita latihan mencari kesalahan penulisan. Ya, bagian dari tugas nanti dikirim ke WA Pak Helmi. Misalkan nanti ya, strateginya mencari jurnal atau artikel jurnal dalam internet, gitu ya. Cari. Kemudian dibaca apakah dalam artikel jurnal itu ada kesalahan penulisan atau tidak. Oke. Formatnya kalau nanti menjumpai kesalahan, misalkan penulisan kata sambung di, ya. Nah, ini ternyata di artikelnya itu harusnya dipisah, ini malah disambung misalkan. Maka itu keliru. Nah, contohnya ini cara mencari kesalahan penulisan atau formatnya. Misalkan kesalahan huruf kapital, contoh ya. Yang salah apa, yang benar apa, kemudian ada penjelasannya. Oh, ternyata salahnya adalah
Direktur Politeknik Indonesia Surakarta ya. Indonesia Surakarta, Direktur Politeknik Indonesia Surakarta. Yang benar Direktur Politeknik Indonesia Surakarta. Jadi apa yang salah? Jadi penulisan kata kapital yaitu di ya. Maka di situ nanti dikasih penjelasan penulisan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi dan nama tempat. Ini adalah penjelasannya. Contoh para dosen ini kan keliru. Salah yang benar kecil. Penulisan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Kalau tidak diikuti nama orang atau nama tempat, maka ini harus bukan huruf kapital. Contoh yang lain, ketua program studi D3 perhotelan, ini kan keliru. Nah, seperti ini tugas terakhir ya sebelum UAS, yaitu mencari kesalahan penulisan di dalam artikel jurnal apapun silahkan. Kemudian dibuat laporan seperti gambar yang ada di slide ini. Silahkan cari huruf kapital atau tanda koma atau tanda titik atau tanda tanya atau ejaannya ya di dalam artikel itu. Tidak harus semua ini ya, tidak harus ada 5 ini. Minimal bisa mendapatkan 2 kesalahan minimal. Apakah itu semua huruf kapital? Apakah semua itu mungkin fungsi koma atau fungsi tanda titik? Atau fungsi kata di atau ke misalnya yang sudah kita pelajari. Yang penting bisa mencari 2 kesalahan penulisan dalam artikel ilmiah atau dalam jurnal. Baik, sekarang kita diskusi. Halo? Ya, Pak. Oke. Ya. Tadi yang saya sampaikan bisa dipahami ya sebagai tugas akhir sebelum UAS. Bisa, Pak. Untuk batas pengumpulannya sampai kapan ya, Pak? Ya, seminggu. Pas UAS nanti mengumpulkan tugas dan juga nanti UASnya akan kita buat minggu depan. UASnya online, Pak. Ya, online. Untuk teman-teman yang ada di elektro, bagaimana? Mas Ahmad? Sering Oke, ada informasi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh, Pak Helmi bisa sharing. Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk penomoran pada laporan itu apakah ada ketentuannya, Pak? Misalnya untuk di bagian judul bagian bab itu harus huruf Romawi, kemudian untuk penomoran sebab A ataupun huruf 1 itu bagaimana, Pak? Oke, ya. Ini semuanya memang tergantung pada pedoman yang dikeluarkan oleh kampus ya. Kalau yang di kampus, yang di STR itu bab itu menggunakan penomoran Romawi gitu ya. Kemudian untuk
subbab ya. Untuk subbab ini menggunakan angka Arab ya, 1 titik latar belakang masalah gitu. Nah, pada dasarnya ini saya akan coba untuk sharing pakai whiteboard ya penulisannya ya. Misalkan ini ya, misalkan contoh. Jadi 1 titik latar belakang masalah. Nah, dalam pedoman yang dipakai oleh STR Cepu ini 1 titik 1 titik ya. Jadi karena di dalam pendahuluan di dalam bab 1 itu ada 5 ya, ada 5 subbab, maka di situ 1 titik 1 latar belakang masalah. Ya. Kemudian misalkan 1 titik 2 titik rumusan masalah. Dan saya DW. Ini. Ternyata di dalam rumusan masalah ada sub-subbab lagi gitu ya. Ada sub-subbab atau ada rincian. Kalau ada rincian di rumusan masalah nih, kalau di STR gitu ya. Itu di situ ditulis cukup 1. Rumusan masalahnya adalah misalnya bagaimana Nah ini kalau di STR yang jalan ya, dan ini juga boleh saja yang digunakan di STR itu untuk menulis penomoran subbab ya, itu diawali dari 1 titik 1 titik, kemudian latar belakang atau judul atau subbabnya apa 1 titik 2 titik rumusan masalah. Kemudian untuk menulis rinciannya itu kembali lagi ke 1, 2 dan selanjutnya. Ini sudah berjalan di STR ya. Ada juga nanti ya, ada juga format yang lain yang mungkin dimanfaatkan di perguruan tinggi yang lain, itu juga sah-sah saja. Bahkan A ya, latar belakang masalah. Ini juga ada seperti ini, pakai penomoran A, B, rumusan masalah. Ya, ini juga ada yang format seperti ini. Kalau Pak Hilmi dulu pakai format yang kampusnya Pak Hilmi pakai format yang ini, yang kedua.
Kemudian nanti untuk membuat rincian rumusan masalah itu baru satu, bagaimana. Ini kalau dulu Pak Helmi ya di FKIP. Kalau yang di kampus yang ini ya, kalau dulu Pak Helmi pakai seperti ini. Kalau menurut Pak Helmi sih ya lebih sistematis ini, tidak membingungkan. Kalau ini nanti sangat panjang ya, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah. Nanti kalau punya sub-bab lagi, artinya bagaimanakah peran penulis ini bukan subbab ya. Ini bukan subbab, ini adalah isi, maka diawali 1. Tapi kalau kemungkinan nanti ada subbab, ini kan subbab, bisa jadi nanti ada subbabnya, seperti landasan teori ya. Atau ya landasan teori, misalkan definisi artikel ilmiah, itu kan nanti masuk ke subbab. Berarti penomorannya, misalkan contoh itu di bab 2, maka 2.1.1, nanti ada 2.1. Apalagi kalau misalkan ada subbab. Intinya kalau itu subbab atau subbab, maka ditulis mengikuti atasnya. Tapi kalau isiannya, ini kan bagian dari isian ini ya, bagaimanakah peran penulis, ini bukan subbab tapi isi dari subbab, maka ditulis 1 atau 2 dan seterusnya. Saya kira itu Mas Randy. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nggak apa. Kita rekaman Zoom boleh. Kalau rekaman Zoom enaknya di share di mana ini? Di YouTube ya. Di YouTube saja Pak, nggak apa-apa. Sudah banyak. Yaudah nanti silakan. Karena teman-teman yang di luar kan banyak yang nggak bisa ikut, nanti dalam sepekan ini saya akan share lah materi-materi di YouTube nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi Mas Agung, kita hari ini belajar tentang teknik penulisannya ya. Kemarin formatnya, sekarang teknik. Apa saja yang sering-sering salah dalam penulisan. Salah satunya adalah penggunaan huruf kapital ya, kemudian tanda baca, terus ejaan, itu yang sering salah dalam penulisan. Fungsi kata penghubung di ya, tadi sudah kita diskusikan. Kemudian fungsi huruf miring ya, itu apa saja. Setelah ini Pak Helmi akan share materi malam hari ini di WA. Untuk penjelasannya nanti dalam sepekan ini sebelum UAS akan saya upload video-video perkuliahan yang selama ini berjalan di bahasa Indonesia maupun di materi yang lainnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Izin pertama itu UASnya itu pilihan ganda saja atau ada esainya? Nggak ada pilihan ganda. Esai. Ya, oke. Nah, saya kasih ini ya, kisi-kisinya ya. Oh ya, nah itu loh Pak yang penting itu.
Saya kasih waktu pengisian atau ya untuk UAS itu 2 hari cukup ya mengerjakannya. Iya Pak, cukup Pak. Tapi kalau pegang beberapa jam kan kita kebanyakan orang sih Pak. Mungkin yang nggak lagi kerja atau apa. Ya, kisi-kisi 1 ya, menyusun kalimat. Jadi nanti Pak Helmi kasih pancingan ada 2 kalimat, ya. Ada 2 kalimat, ya. Pancingannya itu 2 kalimat, kemudian dari 2 kalimat itu gimana bisa menjadi 4 kalimat. Dengan bantuan 2 kalimat bisa digabung, ya, sehingga bisa menjadi 4 kalimat. Paham nggak? Berarti ini mengembangkan kalimat itu ya Pak? Ya, mengembangkan kalimat itu nanti menyusun kalimat. Yang kedua, ini tentang sejarah yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Ini juga berlaku untuk teman-teman mahasiswa di elektro ya. Ada 4 sejarah yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia ya. Masih ingat saya kira. Yang ketiga, mengutip ya. Jadi nanti ada sumber ya, ada sumber. Nah ini Pak Helmi tulis di situ sumber dan isi dari kutipan. Nah, tugas mahasiswa nanti mengutip sumbernya itu. Paham ya? Nanti ada tiga isi, ada 3 sumber, ada 3 ya daftar, ada 3 daftar dari artikel jurnal, kemudian nanti dikutip dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi fokusnya di bahasa Indonesia saat ini pengembangan di kalimat, mengembangkan kalimat khususnya dalam mengutip. Mengutip. Yang keempat, struktur penulisan proyek akhir atau tugas akhir. Masih ingat ya? Masih Pak. Nah. Struktur penulisan proyek akhir atau tugas akhir. Terakhir, yang 5, tadi kita latihan untuk ya, latihan atau apa? Analisis ada 3 pertanyaan, ada 5 pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Ini kisi-kisinya udah seperti ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya kisi-kisinya ya? Untuk yang sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu maksudnya gimana ya Pak? Sejarah yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia itu belum saya jelaskan toh? Belum Pak. Oh, belum, berarti saya ubah kalau gitu. Ini berarti ke ini aja. Saya ubah Tapi kalau ada materinya nggak apa-apa Pak, di-share. Ya, enggak lah. Ini materi kelas pagi ini. Kayaknya tentang ini plagiasi. Hak cipta.
Ini ya, etika ilmiah, hak cipta, dan plagiasi. Masih ingat ya? Apa itu etika ilmiah, hak cipta, dan apa itu plagiasi? Oke. Sudah direkod, ini juga saya rekod di cukup saya kira untuk kisi-kisinya. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Setelah ini Pak Helmi akan share materi malam hari ini dan absensi. Mohon absensi nanti disiakat dipenuhi ya. Yang hari ini hadir. Baik itu di D3 Teknik Mesin dan S1 Teknik Elektro. Sampai jumpa di pekan depan. Pekan depan Pak Helmi akan share. Pekan depan itu tanggal 25 ya. Tanggal 25 kampus STR sedang ada wisuda. Nanti saya diingatkan lagi ya. Diingatkan lagi untuk mengirim soalnya untuk UAS. Terima kasih, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.